Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Milania Gistia dengan NIM F1G121071. Pada presentasi kali ini, saya akan membahas mengenai SRS saya atau biasa disebut dengan Software Requirement Specification. Adapun judul yang saya ambil yaitu aplikasi mobile berbasis machine learning untuk rekomendasi wisata di Kota Kendari berdasarkan preferensi pengguna. Baik, yang pertama pendahuluan. Adapun tujuan dari dokumen ini adalah untuk menggambarkan kebutuhan dari spesifikasi sistem yang akan dikembangkan dalam bentuk aplikasi mobile berbasis machine learning untuk merekomendasikan tempat wisata di Kendari berdasarkan preferensi pengguna. Kemudian audien yang dituju dan pembaca yang disarankan. Adapun audien yang dituju dalam dokumen ini adalah tim pengembang yang akan merancang, mengembangkan, dan menguji aplikasi mobile berbasis machine learning untuk rekomendasi wisata di Kendari. Kemudian, pembaca yang disarankan untuk dokumen ini adalah individu yang terlibat dalam pengembangan aplikasi seperti pengembang perangkat lunak, insinyur machine learning, desain antarmuka pengguna, dan pengujian perangkat lunak. Kemudian ada batasan produk. Adapun batasan-batasan produk yang perlu diperhatikan dalam perkembangan aplikasi ini, yang pertama, wilayah geografis. Aplikasi ini hanya berfokus pada rekomendasi wisata di Kendari saja dan tidak akan mencakup wilayah lain di Indonesia. Kemudian, batasan produk yang kedua yaitu fungsi utama. Aplikasi ini menyediakan rekomendasi wisata berdasarkan preferensi pengguna seperti minat dalam aktivitas alam, sejarah, kuliner, atau kegiatan budaya lainnya. Kemudian, batasan produk yang ketiga yaitu platform. Aplikasi ini akan dikembangkan untuk platform mobile seperti Android dan iOS. Dan yang keempat, integrasi data eksternal. Aplikasi ini dapat menggunakan data eksternal seperti informasi wisata, ulasan pengguna, atau peta lokasi untuk memberikan rekomendasi yang lebih akurat. Kemudian yang kelima, ada aspek bisnis. Dokumen ini tidak akan membahas aspek bisnis seperti monetisasi aplikasi, strategi pemasaran, atau kemitraan dengan pihak ketiga. Kemudian yang keenam ada data yang digunakan untuk pelatihan model machine learning akan terbatas pada dataset di wisata Kendari. Kemudian yang terakhir ada fitur-fitur seperti pemesanan tiket atau pengaturan perjalanan tidak akan diimplementasikan dalam aplikasi ini. Kemudian definisi dan istilah yang saya ambil ada 8. Yang pertama ada aplikasi mobile berbasis machine learning, aplikasi yang menggunakan teknik machine learning untuk menganalisis data dan memberikan rekomendasi wisata kepada pengguna. Kemudian yang kedua, rekomendasi wisata, rekomendasi tempat-tempat wisata di Kendari yang sesuai dengan preferensi pengguna. Dan yang ketiga, preferensi pengguna. Preferensi atau minat pengguna yang dikumpulkan dari berbagai sumber seperti riwayat kunjungan sebelumnya, peringkat wisata, atau preferensi yang diberikan pengguna secara langsung. Kemudian ada machine learning, teknik komputer yang memungkinkan sistem untuk belajar dari data dan melakukan prediksi atau pengambilan keputusan berdasarkan pola dan pemodelan matematis. Kemudian ada dataset, kumpulan data yang akan digunakan untuk melatih model machine learning. Dan Android, yaitu sistem operasi mobile yang dikembangkan oleh Google. Dan yang terakhir ada iOS,
yaitu sistem operasi mobile yang dikembangkan oleh Apple. Adapun referensi yang saya ambil dapat dilihat pada layar berikut ini. Nah, kemudian kita masuk bagian kedua, yaitu deskripsi produk. Aplikasi mobile berbasis machine learning ini bertujuan untuk merekomendasikan tempat wisata di Kendari kepada pengguna berdasarkan preferensi dan minat mereka. Aplikasi ini akan memberikan pengalaman personalisasi dalam menemukan tempat wisata yang sesuai dengan keinginan pengguna. Kemudian kita masuk di fungsi produk. Aplikasi ini memiliki beberapa fungsi utama. Yang pertama ada pendaftaran dan profil pengguna. Kemudian yang kedua ada input preferensi, kemudian yang ketiga ada analisis preferensi, yang keempat ada rekomendasi wisata, yang kelima ada informasi detail, dan yang terakhir ada fitur sosial. Kemudian kita masuk pada bagian penggolongan karakteristik pengguna. Adapun kategori pengguna pada aplikasi ini, yang pertama ada pengguna umum, admin, dan pengembang. Adapun tugas dari pengguna umum yaitu melakukan pencarian dan penjelajahan tempat wisata di Kendari, memberikan preferensi dan ulasan, melihat rekomendasi wisata, dan mendapatkan informasi rinci tentang wisata tersebut. Adapun hak akses pengguna umum yaitu hak akses penuh ke semua fitur aplikasi, termasuk pencarian, rekomendasi, ulasan, dan informasi rinci tempat wisata. Dan kemampuan yang harus dimiliki oleh pengguna umum yaitu kemampuan menggunakan aplikasi mobile dan navigasi dasar, kemampuan memberikan preferensi dan ulasan, koneksi internet untuk mengakses data wisata terkini. Kemudian ada kategori pengguna yang kedua yaitu admin. Adapun tugasnya mengelola data tempat wisata, mengedit informasi, menghapus tempat wisata yang tidak relevan, dan menambahkan tempat wisata dalam sistem. Adapun hak akses ke aplikasi yaitu fitur hak akses penuh ke semua fitur administrasi, termasuk mengelola data tempat wisata. Kemudian kemampuan yang harus dimiliki, kemampuan administrasi dasar untuk mengelola data dan membuat perubahan. Dan yang terakhir ada pengembang, mengembangkan dan memelihara aplikasi. Tugasnya itu mengembangkan dan memelihara aplikasi, memperbarui model machine learning, dan memperbaiki masalah teknis lainnya. Adapun hak akses ke aplikasi yaitu hak akses penuh ke kode sumber, database, dan alat pengembangan aplikasi. Kemudian kemampuan yang harus dimiliki, pengetahuan dan keterampilan dalam pengembangan aplikasi mobile termasuk penggunaan framework machine learning, pengetahuan tentang bahasa pemrograman yang digunakan dalam pengembangan aplikasi ini. Kemudian ada lingkungan operasi, aplikasi ini akan berjalan pada platform mobile termasuk Android dan iOS. Kemudian batasan desain dan implementasinya ada 3, yaitu aplikasi ini hanya berfokus pada merekomendasikan tempat wisata di Kendari saja. Kemudian yang kedua, data yang digunakan untuk pelatihan model machine learning akan terbatas pada dataset di wisata Kendari. Kemudian yang terakhir ada fitur-fitur seperti pemesanan tiket atau pengaturan perjalanan tidak akan diimplementasikan dalam aplikasi ini. Baik, sekarang kita masuk pada dokumentasi pengguna. Dokumentasi pengguna ini ada 3 poin. Yang pertama ada panduan pengguna. Aplikasi akan
akan dilengkapi dengan panduan pengguna yang menjelaskan langkah-langkah untuk membuat akun, mengisi profil, memberikan preferensi, dan menggunakan fitur-fitur lainnya. Kemudian yang kedua ada bantuan dan dukungan. Aplikasi akan menyediakan opsi untuk menghubungi tim dukungan pengguna jika pengguna mengalami masalah atau memiliki pertanyaan terkait penggunaan aplikasi. Kemudian yang ketiga ada notifikasi dan update. Pengguna akan menerima notifikasi tentang pembaruan terkait tempat wisata, acara khusus, atau aktivitas menarik kendari. Kemudian kita masuk bagian ketiga yaitu kebutuhan antar eksternal yang terdiri dari user interface-nya. Aplikasi ini akan memiliki antarmuka pengguna yang intuitif dan responsif. Beberapa komponen yang akan ada dalam antarmuka pengguna meliputi halaman beranda, halaman pencarian, halaman profil pengguna, halaman detail tempat wisata, dan halaman pengaturan. Kemudian yang kedua kita masuk pada hardware interface. Aplikasi ini akan berjalan pada platform mobile termasuk Android dan iOS. Kemudian kita masuk pada bagian ketiga yaitu software interface. Aplikasi harus memanfaatkan teknologi machine learning untuk menganalisis preferensi pengguna dan memberikan rekomendasi wisata yang sesuai. Aplikasi ini akan mengintegrasi komponen perangkat lunak. Yang pertama ada machine learning framework. Aplikasi akan menggunakan kerangka kerja machine learning seperti TensorFlow atau PyTorch untuk melatih dan menerapkan model machine learning. Kemudian yang kedua ada database. Aplikasi akan berinteraksi dengan database untuk menyimpan dan mengambil data pengguna, data wisata, dan hasil pelatihan model. Kemudian ada Maps API. Aplikasi akan menggunakan API peta seperti Google Maps API untuk menampilkan lokasi tempat wisata dan memberikan petunjuk arah kepada pengguna. Kemudian yang keempat ada communication interface. Aplikasi ini akan menggunakan koneksi internet untuk mengirim permintaan dan menerima respon dari server. Kemudian komunikasi ini akan melibatkan pertukaran data antara aplikasi dan server, seperti pengiriman permintaan pencarian dan menerima data tempat wisata yang direkomendasikan. Aplikasi ini juga dapat mengirimkan ulasan pengguna ke server. Komunikasi ini akan dilakukan melalui protokol HTTP dan HTTPS. Kemudian kita masuk pada bagian yang keempat, functional requirement. Yang pertama di sini ada kebutuhan fungsional dan penjelasannya. Yang pertama yaitu membuat profil pengguna. Pengguna dapat membuat profil pribadi dengan informasi pengguna. Kemudian yang kedua, penunjuk jalan menuju lokasi. Pengguna dapat memilih penunjuk arah sesuai dengan rekomendasi lokasi yang telah ditentukan oleh sistem. Kemudian yang ketiga, menampilkan informasi detail tentang wisata. Pengguna dapat melihat informasi detail tentang tempat wisata yang direkomendasikan. Kemudian yang keempat, lihat lokasi. Pengguna dapat melihat list koordinasi lokasi-lokasi pariwisata. Kemudian yang kelima, rekomendasi lokasi. Pengguna dapat melihat list rekomendasi lokasi-lokasi pariwisata. Kemudian pengguna dapat memberikan feedback bintang tentang lokasi. Kemudian pengguna dapat memberikan komentar tentang lokasi. Dan yang ke-8, aplikasi dapat menambahkan, mengedit, dan menghapus informasi lokasi dan lain-lain. Kemudian di sini use case-nya dapat kita lihat yang sudah dijelaskan tadi pada functional requirement.
Adapun deskripsinya, use case ini yang pertama, use case membuat profil pengguna. Use case ini menggambarkan proses pembuatan profil pengguna dalam aplikasi. Kemudian yang kedua ada use case penunjuk jalan menuju lokasi. Use case ini digunakan untuk menampilkan penunjuk arah sesuai lokasi yang telah ditentukan. Kemudian yang ketiga, use case lihat informasi pariwisata. Use case ini digunakan untuk menampilkan list informasi lokasi-lokasi pariwisata. Kemudian yang keempat ada use case lihat lokasi. Use case ini digunakan untuk menampilkan list koordinat lokasi-lokasi pariwisata untuk nantinya dipilih oleh user yang telah tersimpan pada database yang dimasukkan oleh admin. Kemudian yang kelima, use case lihat rekomendasi lokasi. Use case ini digunakan untuk menampilkan list rekomendasi lokasi. Kemudian yang keenam, use case pengguna dapat memberikan feedback bintang tentang lokasi. Use case ini digunakan untuk user mengisi feedback dari tempat lokasi yang telah dikunjungi. Kemudian yang ketujuh ada komentar tentang lokasi. Use case ini digunakan untuk user mengisi dari tempat lokasi yang telah dikunjungi berdasarkan lokasi-lokasi yang telah ditampilkan. Kemudian ada use case manajemen informasi dan lokasi pariwisata. Use case ini digunakan untuk admin menambahkan, mengedit, dan menghapus informasi, lokasi, dan lain-lain yang berada pada database. Kemudian ada stimulus dan responnya. Sama saja kayak yang tadi saya jelaskan. Masih tentang pembuatan profil, memilih petunjuk jalan menuju lokasi, dan lain-lain yang ada pada use case tadi. Kemudian di sini ada activity diagram membuat profil pengguna. Membuat profil pengguna, pertama proses dimulai dari wisatawan masuk halaman login, kemudian sistem akan menampilkan halaman login, kemudian user dapat memasukkan username dan password, dan sistem akan memvalidasi username dan password. Jika username dan passwordnya valid, maka sistem akan menampilkan halaman home. Tetapi jika username dan passwordnya tidak valid, maka dia akan kembali ke halaman login. Kemudian yang kedua ada activity diagram penunjuk jalan menuju lokasi. Yang pertama di sini proses dimulai dari wisatawan membuka aplikasi, kemudian memilih menu petunjuk jalan menuju lokasi, kemudian dari perintah tersebut akan request ke database dan memunculkan list tampilan lokasi pariwisata. Wisatawan memilih tempat pariwisata yang akan dituju. Perintah tersebut di-request oleh Google API untuk menampilkan maps-nya. Kemudian wisatawan memilih menuju lokasi, dan Google API akan terus berulang menunjukkan lokasi yang telah dipilih oleh user sampai tiba di lokasi. Kemudian activity yang ketiga yaitu diagram lihat informasi pariwisata. Proses ini dimulai dari wisatawan membuka aplikasi, kemudian memilih menu informasi pariwisata, dan perintah tersebut request ke database dan ditampilkan pada aplikasi berupa list informasi pariwisata. Setelah itu, wisatawan memilih tempat wisata dan request data informasi yang dipilih akan ditampilkan informasi wisata yang telah dipilih. Yang keempat di sini ada activity diagram lokasi. Yang pertama, wisatawan membuka aplikasi, kemudian tampil menu, dan wisatawan dapat memilih lihat lokasi wisata terdekat dan request data lokasi, dan Google API akan menandai map sesuai lokasi wisata.
dan akan tampil maps lokasi wisata terdekat. Kemudian yang kelima, activity diagram lihat rekomendasi lokasi. Proses dimulai saat wisatawan membuka aplikasi, kemudian memilih menu rekomendasi wisata. Perintah tersebut akan merequest data rating pariwisata pada database. Data tersebut diolah dengan metode item-based collaborative filtering. Setelah itu, data akan ditampilkan pada aplikasi berupa rekomendasi tempat wisata. Kemudian user memilih menuju lokasi dan akan ditampilkan berupa maps dengan menggunakan Google API. Kemudian yang keenam ada activity diagram pengguna memberikan feedback bintang tentang lokasi. Dapat dilihat pada layar ini. Kemudian activity diagram informasi manajemen dan lokasi pariwisata. Pertama sini admin dapat dapat login dan memilih menu admin, kemudian dia dapat memasukkan informasi dan lokasi pariwisata, dan dia dapat juga mengubah informasi yang telah ada dan menghapus informasi yang telah ada. Kemudian ada activity diagram manajemen rekomendasi lokasi. Ini sama saja dengan yang activity diagram yang ketujuh tadi. Kemudian kita masuk pada sequence diagram. Yang pertama itu sequence diagram membuat profil pengguna. Yang pertama itu wisatawan masuk ke halaman login, kemudian akan menampilkan halaman login dan login berhasil, dan menampilkan halaman home. Tetapi jika dia gagal, maka dia akan kembali ke halaman login. Dan yang kedua, sequence diagram penuju lokasi. Nah, di sini dapat dilihat pada layar. Yang pertama, wisatawan membuka aplikasi, kemudian akan menampilkan login aplikasi, dan login berhasil, kemudian tampil menu. Kalau loginnya gagal, maka dia akan kembali ke halaman login. Karena loginnya berhasil, maka tampil menu utama, dan wisatawan dapat memilih menu penunjuk jalan, kemudian aplikasi akan menampilkan penunjuk jalan, dan wisatawan dapat memilih salah satu pariwisata yang akan dikunjungi, dan aplikasi akan menampilkan penunjuk jalan menuju lokasi. Kemudian sequence diagram informasi pariwisata. Ini juga dapat dilihat pada layar di sini, sama saja dengan yang tadi. Kemudian sequence diagram lihat lokasi, sequence diagram rekomendasi wisata, kemudian ada sequence diagram berikan feedback dan komentar wisata lokasi wisata. Dan yang ketujuh ada sequence diagram tambah data. Nah, kalau ini wilayahnya admin. Admin dapat menginput data, kemudian mengirim data wisata yang telah diinputkan, dan informasi data telah disimpan. Kemudian sequence diagram edit data. Nah, ini juga admin yang lakukan. Kemudian ada sequence diagram hapus data. Kemudian kita masuk pada kelas diagram. Di sini kelas diagramnya memiliki 3 tabel. Yang pertama, tabel wisatawan yang memiliki atribut ID wisata, jenis kelamin, nama wisatawan, kemudian tanggal lahirnya. Kemudian ada tabel lokasi, atributnya ada deskripsi lokasi, ID lokasi, kategori lokasi, dan nama lokasi.
Dan yang terakhir ada tabel preferensi. Adapun atributnya yaitu kategori wisata dan rating. Nah, kemudian di sini kita masuk pada yang terakhir, yang kelima, yaitu non-functional recruitment, yaitu parameternya di sini ada performa. Kebutuhannya aplikasi harus responsif dalam waktu respon kurang dari 1 detik, kemudian keamanannya aplikasi harus melindungi data pengguna dengan menggunakan enkripsi yang kuat saat penyimpanan dan transmisi data. Kemudian ketersediaan aplikasi harus bersedia 24 jam kecuali saat pemeliharaan jadwal yang dijadwalkan. Kemudian usability, antarmuka pengguna harus mudah digunakan dan intuitif. Kemudian ada skalabilitas, kompatibilitas pengguna sumber daya alam, dan keamanan privasinya. Baiklah, cukup sudah presentasi kali ini. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.